wajah baru ini ya. Beberapa aja yang pernah saya lihat. Sisanya selama ini ngumpet di mana ini? Pernah ketemu saya? Ya, 1-2 pernah, yang lain nggak pernah. Dosen lain kenalan pakai Facebook gitu, saya nggak level, saya pakai YouTube. Ya, semua kuliah saya ada di YouTube. Ya, kalau kamu nggak masuk, malas nyatet, tonton YouTube-nya. Nah, yang sekarang nih, ya kalau saya nanti ngantuk besok pagi lah di YouTube. Ya, kamu minggu depan kapan gitu nggak masuk, kalau pengen belajar nonton di YouTube. Ya, gratis, nggak ada iklannya. Ya, nggak ada iklannya, nggak usah di subscribe, nggak usah di like. Saya bukan YouTuber. Ya, saya cuma buka niatnya kuliah gratis di YouTube. Ya, nggak ada, emang nggak pasang iklan, memang tidak ngurus yang begituan. Seperti itu ya. Jadi jangan heran tiap saya buka laptop saya pasang mic. Kayak gitu. Oke, ya ini nama saya. Ini channel YouTube-nya. Ini email. Nanti kalau saya minta kirim tugas ke email, ini emailnya. Ya. Kortinya yang mana ya? Karena ini orangnya orang-orang baru, belum pernah kenal. Bentar. Kok bisa nggak pernah ketemu ya? Sebagian besar ini. Ngumpet di mana ini? Ngumpet di mana? Berarti sama ini ketemu sama Pak Ngurah itu dia. Oh, nak juga? Juga. Oh, beda juga. Sukses banget berarti ngumpetnya ini gitu. Bukan sama Pak Ngurah, sama Pak Udo itu berarti mainnya. Oh, mainnya sama Pak Udo, sama Pak Gung Ariano, Pak Gung Eka gitu ya. Oh, belum juga. Sabukmu sakti sekali berarti. Kok bisa enggak ketemu? Oh, Pak Udo sama Pak Nyano. Oh, Pak Gandika. Ya, berarti nasibmu bagus terus berarti. Sebagian besar ya, sebagian besar. Ya, beberapa pernah saya lihat. Bahkan nggak pernah lihat aja, bahkan nggak cuma lihat saja ya. Bahkan nilainya saya ingat. Nggak lihat muka, baca nama, oh ini semester kemarin ketemu saya dapat nilai ini gitu. Oh iya, ini ada orangnya nih. Oh, nanti tidak baik mengenang masa lalu gitu ya. Ya, yang lalu biarlah berlalu gitu. Oke. Kortinya berapa nomor HP-nya? Hah? Jamie. Jamie mana dia? Jamie siapa namanya? Oh, ini. Mana orangnya? Oh, ikhlas jadi Korti ya? Ikhlas ya? Nggak ada jawaban ya? Oh, dari semester 1. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP? 082 147 212 567. Oke, jadi semua tolong catat juga nomor HP-nya si Jamie. Nanti kalau saya nak masuk atau gimana pasti saya hubungin dia aja. Nggak mungkin saya hubungin semuanya gitu ya. Nggak mungkin juga saya bikin pengumuman di YouTube, nggak mungkin. Ya. Pasti saya kontaknya ke Jamie. Ya, kadang bisa mepet banget, bisa hamin 3 jam gitu baru ngontak. Tapi nanti kalau kamu ada yang masuk itu bukan tanggung jawab saya. Dia ya nggak tahu info, nggak tahu kelas tambahan dan lain-lain, itu bukan urusan saya. Biasanya di akhir-akhir ada aja alpanya lewat 5 kali, alpa kelimanya karena tidak ikut kelas tambahan. Dia udah alpa 4 kali normal, alpa kelimanya itu di kelas tambahan. Itu bukan urusan saya. Ya, udah di kelas tambahan nggak masuk ya sudah. Ya, nggak ada nego-negoan. Seperti itu. Karena kemarin ada aja kayak gitu, Pak, saya nggak tahu nomor kurtinya, udah lah. Ya, itu udah pertemuan kesekian. Kayak gitu ya. Lalu soal nilai B
Saya nggak pakai angka. Kalau dosen lain 65 sampai 80 B, di bawah 65 C, di atas 80 A gitu ya. B itu untuk yang bisa mengikuti. Jadi yang perjalanan hidupnya biasa-biasa aja. Ya. Ya, yang biasa mengikuti bisa. Itu B. Ya. B ini untuk biasa-biasa. Ya. Sama saya nggak ada angka. Pokoknya B itu biasa-biasa. Ya. Nilai A. Wah. Amburadul, Pak. Nilai A adalah untuk yang bisa menyelesaikan mungkin challenge, tugas, pokoknya free was. Saya paling senang kasih free was. Intinya yang di atas normal. Ya, bukan biasa-biasa. Ya, saya kasih tugas cuma boleh satu orang saja yang ngumpul, nah orang itu yang dapat A. Sisanya pukul B. Saya kasih tugas waktunya sekian, ngumpul sebelum waktu itu A, lewat udah B. Yang punya kekuatan superior itu yang A. Yang C adalah untuk yang ngendah-ngendah. Ya, berapa orang yang bukan orang Bali rasis banget. Berapa orang yang tidak ngerti bahasa Bali? Ngendah-ngendah itu ngendah apa bahasa Indonesianya? Oke, aneh-aneh. Ya, jadi saya nilainya seperti itu. D dan E itu nilainya BAK. Saya nggak pernah nulis D dan E. Alpha 5 kali nggak ikut UTS UAS itu D dan E, nilainya dari BAK. Namanya nggak ada di absen UTS dan UAS. Ya udah, BAK ngasih nilai D atau E. Sama saya ABC aja. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Hah? Oh, keterlambatannya pakai mood. Ya, kalau lagi akhir bulan nggak punya uang, oh kalah. Ini kan 19.50. Nah, ada yang kerjanya sampai jam 7. Ada kan? Paling kerja sampai jam 5 kan? Ya udah, itu udah jawabannya. Itu udah jawabannya. 19.50 kan? Ya, kerja paling mentok jam 5. Ya. Seperti itu. Ya kamu simpulkan sendiri lah. Sebelum ini ada kuliah? Wah, apalagi ada kuliah. Ya, apalagi ada kuliah. Di sini juga? Ruangnya ini juga? Oh. Kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh. Nanti saya WA duluan. Ya. Tunggu aja kapan nak masuk itu udah WA-nya. Ya. Jadi kalau kelas ini beruntung saya masuk terus ya kamu nggak tahu nomor saya. Nah, itu udah pokoknya. Ya, pasti saya kabarin kalau nggak masuk terlambat pasti saya kabarin. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Atau mau ngomong mungkin lumayan masuk YouTube. Nah, kalau gitu saya yang mau ingat-ingat muka orang ya. 18 ada 17 satu ya? Saya nggak masuk di absen. Belum ada. Oh belum ada, nanti ke BK ya? Udah. Hah? Nanti harus nulis nama. Oh gitu, disuruh nulis nama? Ya, ya. Andreas? Tuh. Atau ini kan pagi ya?
Pagi ya? Semester 1 sama. Oh, pindah malam. Iya. Kerja. Oke, sukses berarti kerja. Kerja apa dikerjain ya? Oh, kerja. Berarti udah pernah ketemu saya, mukanya nggak asing. Nah, Arnold. Oke, kerja. Tak kerja. Iya. Oh, nak kerja. Oke, kok malam? Kok milih malam? Oh, siangnya tidur. Oh, tidur apa meniduri? Ini nak kerja. Oke. Benedictus. Oke. Kerja. Kemarin kerja. Hah? Pas liburan nak kerja. Oh, berarti liburannya holiday vipers gitu ya. Ya. Sekarang kerja. Oh, sekarang nak kerja juga. Kapan kerjanya? Oh, gitu. Berarti nak kerja kan? Oh. Susah banget jawabnya. Kerja. Kemarin liburan nak kerja, Pak. Sekarang kerja? Enggak juga. Ribet nih kayak cewek. Oh, ini ada 17 lagi nih, Bona. Oh, nih 17. Pernah ketemu saya? Ya, Pak? Pernah ketemu saya? Iya. Waduh. Nyerah kemarin. Hah? Nyerah kemarin. Nyerah? Ya, gara-gara kita bentrokan sama Oh, oke. Sekarang kerja? ya. Kerja. Di mana kerja? Hah? Oh, keren. Saya pulang boleh dianterin berarti. Turun ke BAK buka aplikasi gitu ya. Ya, dia yang nangkep. Bukan biasa. Tapi lumayan loh nge-Grab itu ya. Kan kalau ordernya 19 kan dapat bonus ya. Benar dia? Masih itu? Di call ojek gimana? Sih. Benar kan? 19 itu berapa? 200.000 bonusnya. Hah? Berapa? 26.000. 26 order. Baru dapat 200.000. Lumayan tuh. 200.000 kalau dia keliling Bali terus tiap hari. Sebulan 6 juta loh. Bonusnya aja. Ya belum lagi ya ceperan orang dulu, maksudnya nggak punya kembalian 1.000, 2.000 kan lumayan. Belum lagi dapat bonus bonceng cewek gitu ya. Ya, itu bonus ilahi itu ya. Kayak gitu ya. Oke, bagus. Isi waktu luang. Ya. Elias. Oh, ada, oke. Kerja? Di mana kerja? Di Hotel. Bosnya? Bosnya? Bukan. Oke. Apa tukang gerobak di hotel? Sorry ya, suka bercanda. Ya, saya suka bercanda. Gede Ariel. Bukan Ariel Peter Pan ini ya? Bukan. Kapan ini bikin video lagi? Ada video YouTube. Ya, tuh. Kerja. Di mana kerja? Marketing sama apa? Oh, marketing. Oke. Hardianus. Kerja. Di mana kerja? Di Transmart. Hah? Di Transmart. Di? Transmart. Oh, di TSM. Bagus itu, bagus. Bagian apanya? Oh, nah apa yang penting kan dapat roller coaster gratis ya. Kemarin saya dengar tuh kan staffnya disuruh nyobain tuh, bener ya? Staffnya apa? Bener kan waktu pertama kali itu? Bener ya? Bener kan? No, bener. Ya, bener. Suruh nyobain. Dicoba wahananya tuh. Komang Adi kerja. Di mana kerja? Di Kumar. Kumar. Di jalannya.
Di bagian logistik. oh, apa itu? Perusahaan pengalaman. Oke. Ya, enggak apa, cari pengalaman. Siapa tahu nanti jadi bos. Komang Wisnu. Wah, ini 16 nih. Komang Wisnu. Enggak ada orangnya? Saya tandai dulu ya. 16 ini nimnya. Temannya udah wisuda, udah yudisium kemarin. Ya kan? Yang yudisium tuh kemarin 16. Putu Gede Andika. Nggak ada? Wah, ini kayaknya asing namanya nih. Bentar, ada orangnya. Oh, enggak. Nggak ada. Ini kayak tidak asing namanya ya. Kok saya mendadak ingat gitu ya. Nggak ada juga nih. Oke, tandai dulu. Putu siapa nih? Koat. Memang namanya gitu ya? Iya, Pak. Panggilannya? Koat panggilannya? Ya. Apa artinya koat ini? Oh, kuat. Cuma dikasih nama disebut. Tapi masa nggak tahu artinya nih? Oh, oke. Kerja. Nggak kerja? Oke. Berarti tinggal nunggu warisan. Oki Permadi. Kerja? Di mana kerja? Dianya. Bagian apa itu? Oke, komputer. Sip. Jamie. Oh, Pak Korti ini. Kerja apa Korti? Saya nge-grab juga. Oh, nge-grab juga. Ya sama. Jaketnya Grab, helmnya Gojek. Ada beberapa yang kayak gitu tuh ya. Itu gimana ceritanya? Hah? Kok bisa gitu? Featuring apa collab? Atau kayak Dragon Ball lo fusion gitu? Kemungkinan menurut prediksi ya, pas selebgram-nya free ya udah ambil jadi. Berarti dia driver di keduanya itu? Ya ada juga yang. Ada yang bisa seperti itu? Ada yang punya dua. Tapi kalau satu HP nggak boleh, harus beda. Oh, berarti dia dua punya HP. Ya. Berarti Gojek sama Grab ini maksudnya enggak saling membandingkan drivernya gitu ya? Iya. Berarti enggak pernah ngecek ya? B. Bisa dua ya. Dua, satu hari 26 order kali dua. Ya. Orderan ke-50 dia lupa motornya di mana. Nah, ini Jaidi udah kenal, nggak perlu ditanya lagi. Berarti sekarang kerja ya? Sekarang enggak, Pak, tapi masih nyari lowongan. Oh, masih nyari. Ya. Tapi pindah aja dulu ke Malang gitu ya? Iya. Oke. Meninggalkan temannya di DD nih. Hah? Meninggalkan? Masih. Oke. Wayan Agus Dewa. Tuh, ini pemain lama ini. Kok baru ngambil? Jadi Pak, jelas semester. Oh, cuti. Iya. Oh, pantas. Ini kakak tingkatmu ini 17. Pemain lama nih, udah pernah ketemu saya juga. Ya, main banget. Oke, Yohanes Ovan. Oke, kerja? Masih nyari juga. Ikut aja ke Grab. Oke. Hah? Udah tutup. Nggak mau punya saingan kamu ya? Iya Pak. Oh iya. Kalau nambah dia lagi orderan sepi. Orderan sepi. Yohanes Ovan. Apalagi nih gacoannya gininya ya, apa namanya, kayak ini gula nih semutnya gitu ya. Harus dari pagi sampai malam dikerumuni. Yohanes yang lagi satu, Yohanes RM. Ada orangnya? Oke, wah ini pemain lama juga nih, udah pernah ketemu saya nih. Kerja? Kamu pulangnya di begal nih. Ini kok baru ngambil apa gimana? Baru ngambil mata kuliahnya? Iya, boleh. Loh, kok baru ngambil? Dapat cuti? Semuanya cuti. Oh, semester 2-nya cuti. Oke.
Sip. Berarti kamu 17-nya ada temannya nih. Ada yang cuti. Oke. Yumar. Oke, panggilannya siapa nih? Yumar. Udah kerja? Oh, pernah tapi udah enggak. Udah sukses ya? Oke, sip. Juventus kerja? Ya, Di mana kerja? di Batu Renggong. Turenggong. Apa itu? Cukur rambut, Pak. Oh, cukur rambut. Yang nyukur? Ya, Pak. Oke. Ya, namanya ada saya pulang gratis, ada Grab. Oh, ya. Semester ini potong rambut saya gratis. Ya, oke. Bagus nih. Hidup saya tenang. Halo Jamie, saya masuk hari ini tapi jemput. Ada yang belum dipanggil? Oh, kadang ada. Udah pernah ketemu juga. Oke, identitas sedang ditanyakan. Nama udah, di internet udah, email udah, YouTube udah, nilai udah. Ada lagi? Cowok nanyain status. Ini geli. Saya udah di sini. Udah nak geli lagi gitu. Perlu dipertanyakan. Aduh. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke. Ntar saya ngomong-ngomong sedikit. Ntar mana ya? Eko itu. Komen, ngajar, distribusi, satu. Jadi apa namanya? Terdistribusi tahun lalu saya udah pernah pegang, makanya materinya udah ada gitu ya. Nanti tinggal mengulang lagi seperti itu. Terdistribusi apa namanya? Semester ini ada 4 kelas, saya pegang 3. Pagi 2, malam kamu 1. Lagi 1 harusnya ada 1 kelas lagi. Tahu itu siapa yang pegang ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kamu nggak lolos terdistribusi, nggak lulus misalnya, ya udah semester depan 75% ketemu saya lagi. Ya, karena dari 4 kelas 3 saya pegang. Tahun lalu gitu juga, sekarang gitu juga. Kayak gitu ya. Ya jadi usahakan pasti lulus. Ya, ABC kan nilainya lulus. Ya, ABC lulus. Ya walaupun kamu aneh-aneh di kelas masih lulus. Ya. Apalagi mahasiswanya cuma segini gitu ya. Gampang banget ngingetnya gitu ya. Kayak gini ya, cuma gampang ingetnya ya. Udah kalau aneh-aneh di kelas dapat nilai C plus di Grab bintang 1 gitu ya. Tidak mengikuti kuliah. Betul suspek. Dia kan pernah ke sana. Auto gantung helm kamu di rumah. Nah tuh kelihatan nggak? Oke, ntar saya extend dulu. Jadi selama 16 pertemuan, bener. 16 pertemuan, perjalanan hidupmu akan seperti ini gitu ya, sama sekali tidak menyenangkan gitu ya. Ya, udah materinya kayak gitu, dosennya cowok lagi gitu. Teman-temannya cowok lagi gitu. Ya, jadi kita akan ngomongin ini. Jadi sistem terdistribusi tidak ada praktikumnya. Jadi aman lah kamu ya bagi yang trauma di lab gitu ya. Bagi yang takut kalau diajak ke lab praktikum ngeri gitu ya. Ya tenang ya. Ya mata kuliah ini teori saja. Jadi kita akan cuap-cuap kayak orang berdoa gitu ya. Ya 16 pertemuan ngobrol aja isinya gitu ya. Ya ngobrol aja isinya 16 pertemuan. Ya. Udah dosennya cowok, yang di kelas cowok gitu ya. Ya gitu ya. Boleh lah kapan-kapan 16 pertemuan yang mana gitu kita order Grab food gitu ya.
Kayak gitu ya. Order GoFood ya. Biar pernah saya lihat temanmu tuh kesini tuh pakai helm warna hijau. Oke, nah hari ini saya ngomong sedikit yang satu, tenang, bentar doang. Ya, kalau dosen lain tipikalnya di awal itu perkenalan basa-basi, nak ada buka laptop. Saya kebalik. Saya di awal langsung buka laptop, di akhir yang saya lebih dulu selesai. Tanya teman-temanmu yang sudah pernah ketemu saya. Ya. Mata kuliah lain dia belum UAS, saya sudah UAS. Minggu depan libur tenang, sama saya sudah UAS. Itu boleh ditanya ke temanmu yang lain. Ya. Saya biasanya sudah selesai sebelum minggu tenang. Jadi hari Senin minggu tenang, sekarang Selasa ya. Selasa depan minggu tenang, sekarang UAS. Jadi minggu tenang dan UAS kamu udah gak ketemu saya. Saya biasanya kayak gitu. Jadi saya ngebut di awal. Ya, di akhir, kenapa saya ngebut di awal? Di akhir itu dosen lain akan cari kelas pengganti, minjem ruangan, ya repot. Ya, ketika semua dosen minjem ruangan, sibuk cari kelas pengganti, jam tambahan, seminggu ketemu 2 kali, ya gitu ya. Ya, sama saya udah santai. Ya, saya biasanya kayak gitu. Nah, jadi langsung aja mulai. Toh saya sudah atur di satu ini sedikit. Nih, yang mata kuliahnya dulu lah. Apa ini kan itu ya? Apa ini kan itu ya? Kok teori aja, kok nggak ada praktikumnya? Ya. Jadi itulah terdistribusi. Baca depan boleh, baca di internet boleh, buka buku boleh. Ya, zaman sekarang belajar bisa di mana aja. Ya, bahkan belajar sama pacar pun bisa kan itu. Ya, habis buka buku yang lain kan gitu ya. Yang penting kan awalnya buka buku dulu gitu ya. Ya. Habis belajar ya pacarnya dipelajari gitu. Oh iya, masuk YouTube ya. Oke, next. Ya. Jadi terdistribusi sesuai namanya ya. Apalagi tadi ada yang kerja di distributor, ya udah mirip kayak gitu ya. Ya. Yang namanya distributor itu enggak kerja sendiri, betul ya? Ya, distributor itu enggak kerja sendiri. Ya. Distributor Aqua. Ya, dia enggak kerja sendiri. Dia nerima barangnya lalu nyalurin lagi. Biasanya kan gitu. Ya, dia beli barangnya, dibeli lagi. Tapi yang beli itu bukan pembeli yang terakhir. Maksudnya dia jual air, ya. Bukan dia yang ke air terjun. Yang beli bukan yang minum. Nah, bisa dipahami ya? Distributor Aqua galon. Dia bukan yang ke air terjun, bukan yang punya pabrik pengolahan air. Yang beli di dia bukan yang minum. Distributor kan? Ya. Penjual di warung, dia beli di distributor, yang beli adalah yang minum. Penjual di warung. Ya, distributor itu yang beli adalah yang punya warung. Ini jadi ngomongin distributor. Ya, tapi ini mirip kayak gitu. Ya. Ya, tapi sekarang yang kita ngomongin komputer. Ya. Kita ngomongin komputer. Bukan komputer yang ke air terjun. Bukan komputer yang minum air. Bukan. Kita ngomongin komputer yang kayak begitu gitu. Nah, pertanyaannya adalah ngapain komputernya begitu? Ya, mengapa komputernya terdistribusi? Jadi sama saya kuliahnya kayak gini, cepet. Ya, saya nggak akan pernah minta kamu ini dicatat, nggak. Ya, kesadaran dewi-dewi aja. Ya, ada orang yang cukup lihat aja ingat. Ada orang yang harus nulis. Ada orang yang beda-beda. Ya. Ini udah bukan SMA lagi, jadi saya harus ini catat, ini foto, enggak. Ya, jadi saya jalan aja. Ya, kalaupun kecepatan nanti bisa nonton di YouTube. Lagi-lagi promosi. Kayak gitu ya. Jadi jangan bilang Pak kecepatan. Ya, terserah ya. Mau dipoto ya oke. Ya enggak, ya juga enggak apa gitu. Ya.
Ngapain komputernya terdistribusi? Ya, jadi kita 16 pertemuan akan bincang-bincang kayak gini aja. Ngapain komputernya terdistribusi? Yang satu, ngejar performa. Ya. Kalau dia kerjanya rame-rame lebih kencang daripada kerja sendiri. Ya, kamu kalau bikin tugas di rame-rame kan selesai tugas. Nah, coba bikin tugas sendiri, nangis. Ya, jadi sistem terdistribusi ini banyak aplikasi yang terlibat. Contoh, ada komputer yang ke air terjun. Ya. Ada komputer yang standby, dia enggak ke air terjun. Ya. Ngurusin beberapa warung. Ada komputer yang memang handle yang minum air. End user bahasanya. Ya. Kayak gitu. Jadi ada komputer yang ke air terjun, ada komputer yang diam di tengah, ada komputer yang memang langsung jualan sama si peminum air. Kayak gitu. Contohnya ada perbankan. Ya, contoh paling mudah dibayangkan. Ya. Perbankan itu maksudnya gini. Pernah ke bank kan? Punya rekening kan? Punya kartu ATM kan? Nggak ada duitnya kan? Oh, betul. Ya, betul. Wih, nol. yang kerja nggak mungkin nol, apalagi yang Grab nggak mungkin nol. Apa dipakai bayar makanannya kan itu? Minimal punya bekal ya buat nebus gacuan ya. Ya, saya baru tadi beli gacuan pakai GoFood. Lumayan ada promo ya. Ya, barangkali selama 16 pertemuan ke depan saya turun ngambil Jamie yang bawa makanannya. Ya, kalau kamu pernah ke bank, saya tanya. Ya, komputer yang di teller, yang di cewek cantik mbaknya itu. Ya, sama komputer yang di direkturnya sama apa enggak? Oh, komputer sama, maksudnya kerjaannya sama enggak? Enggak. Tapi saling berhubungan apa enggak? Teller lalu di direktur. Oke. Apalagi sama komputer yang di ATM. Kerjanya beda kan? Kan? Satu ke air terjun, satu diam standby, satu ke peminum airnya. Itu sistem terdistribusi. Kamu narik uang di ATM, saldomu 200.000, kamu narik 50.000. Di mesin di ATM, uangmu 150.000 di mesinnya. Kamu lari ke teller, uangmu berapa? 150 kan? Kapan dia ngomong? Nah, itu kan dekat Pak, ATM-nya masih di banknya. Nah, nggak keluar gedung. Oke, kamu dikirimin uang sama ibumu di kampungmu di luar Bali. Ya, uangnya pindah ke Bali. Ya, kamu cek uang ibumu di Bali. Atau ibumu ngecek uangmu di rumah di kampung. Berhubungan kan? Ya, jadi udah ngomongnya udah bukan satu natah lagi, bukan satu tanah, bukan satu gedung. Nah, itu terdistribusi. Dan itu nggak pakai waktu. Kamu tarik sekarang seluruh Indonesia langsung. Ya, prosesnya sama. Nah, itu namanya terdistribusi. Jadi itu yang kita omongin. Ya, 16 pertemuan kita akan ngomongin bank. Ya, pertemuan beberapa gitu kita akan ngomong, oh teller BCA lebih cantik Pak daripada Mandiri. Oh iya, ini akun Instagramnya teller ini gini lah. Ya ngawur ngidul. Oke, selanjutnya ngapain terdistribusi? Pernah masuk ATM? Nah kan, narik uang kan, bukan tidur ya. Mantap. Ya, ATM misalnya ada sebelahan tuh ada 3. Ya, sebelahan ada 3. Ya, kalau yang kanan rusak, yang tengah ikut rusak enggak?
Enggak kan? Enggak kan? Kamu narik uang di mesin yang kanan, habis kamu narik uang rusak. Kamu ngecek saldomu di yang tengah. Pernah ngebug enggak? Kamu narik uang tapi uangnya masih di mesin yang tengah karena mesin kanan yang rusak. Enggak pernah kan? Ya, kok bisa? Kan rusak. Ya. BCA Gatsu bermasalah. Ya. BCA Renon rusak enggak? Enggak kan? Enggak kan? Pernah kamu dengar bank tuh gangguan se-Indonesia? Mati listrik, Pak. Pas satelitnya Oke, ya satelit kan lain masalahnya. Ya. Beberapa bank Ya, walaupun seperti itu, tapi jarang banget dan sering kali adalah coba yang di sini bisa. Pasti kayak gitu. Security-nya udah. Di sini sedang gangguan, oke gedungnya itu aja. Coba yang di sini bisa. Loh kok kayak gitu? Ya. Kok bisa? Nah, itu ya. Nah, tanda tanya kan, bingung kan kamu? Bingung kan kamu? Ya, mungkin orang bank aja enggak tahu. Ya. Orang IT-nya tahu. Orang ekonominya enggak tahu. Ya, enggak tahu deh. Nah, itu yang reliability. Yang incremental growth itu contoh. Ya, bank itu kan kayak jamur. Ya, nambah bahkan tiba-tiba ada BNI di seberangnya sticky. Itu ya. Ada BNI baru di seberang sticky. Ya, apakah BNI yang lain gangguan? Apakah dia cuti dulu melaspas BNI depan sticky gitu enggak kan? Ya. Masih beroperasional biasa, BNI depan sticky bisa buka. Kok bisa? Nah. Sakti ya. Sakti. Ya, itu sharing data ya enggak usah dibahas. Ya, communication udah pasti menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Ya, kamu narik uang di ATM, ya. Itu sama seperti kamu narik uang di teller. Kamu transfer uang di ATM itu sama seperti kamu transfer uang di teller. Ya, bedanya kalau di ATM kamu ngomong sama ATM-nya, di teller kamu ngomong sama manusia. Jadi manusianya bisa digantikan sama mesinnya. Itu terdistribusi. Ya. Suatu saat jika Pertamina kamu datangin, kamu nyetor uang, kamu bisa ngisi bensin sendiri, berarti Pertamina sudah sistem terdistribusi. Sama seperti KTM. Ya. Beli bensin 20.000, bensinnya muncrat. Kalau di luar negeri kan sudah ngisi sendiri. Ya, luar negeri sudah ngisi sendiri, sudah sadar sendiri. Ya, sudah mandiri, sudah pintar-pintar. Ya, di Indonesia masih dilayani. Ya. Tunggu aja beberapa waktu lagi. Ya. Bayangin tuh berapa petugas bensin akan jadi pengangguran. Ya. Berapa petugas bensin akan nge-Grab. Nge-Grab nanti juga akan digantikan kalau motornya sudah bisa jalan sendiri. Ya. Oh iya ya. Ya, dosen juga akan digantikan. Ya. Dan YouTube. Ya, makanya sekarang saya gini, persiapan masa tua. Ya, kalau ngomongin kemajuan zaman apapun bisa digantikan. Ini bahasanya serem nih. Ya. Bahasanya serem. Yang atas itu serem ya. Terdapat batasan pada ketepatan proses fungsi no global clock. Apa maksudnya kira-kira ya? Ini masuk karakteristik ya. Tadi ini kan mengapa? Ya, mengapa? Karena ada sharing, lalu ada komunikasi. Lalu karakteristik itu lebih ke ciri-cirinya. No global clock. Ya, yang saya bilang tadi, Bali sama kampungmu beda jam kan? Beda jam. Ya, kita ngomongin ATM-nya lah. Itu contoh paling gampang. Ya, no global clock. Ya, Bali lalu kampungmu. Mamamu transfer uang, kamu terima uang.
Mamamu nangis, kamu senang. Ya, jam di mamamu beda dengan jam di HP-mu. Dengan jam di ATM-mu. Ya, terdistribusi melampaui itu. Ya, tidak ada masalahnya. Ya. Walaupun itu nanti mau di-print di buku tabungan, tidak ada masalahnya. Ya. Jam 5 Jakarta kirim uang ke jam 5 yang harusnya jadinya jam 6 Bali. Tidak ada pengaruh. Ya, itu maksudnya yang atas, no global clock. Yang bawah, ya, tidak ada proses tunggal yang mengetahui global state saat ini. Itu maksudnya. Ini saya cerita ATM lagi. Ya. Mesin ATM, komputernya, ya, mesin ATM itu tidak akan pernah tahu, ya, permasalahan di ATM lain. Pernah kan masuk ke ATM, udah masukin kartu, udah masukin password. Nah, ketika narik uang baru bilang error. Ngapain nak dari tadi aja bilang error gitu? Pernah kan ada kejadian kayak gitu? Ya. Jadi dia jalan pertengahan jalan baru dia bilang error. Karena dia nggak tahu ada error. Ya. ATM di kampus. Ya, dia nggak tahu atasnya itu apakah error normal, bisa tarik uang enggak. Makanya ada kasus ATM ketelan. Coba dia tahu. Masukin kartu nggak dikasih. Maaf, kalau kamu masukin kartu saya telan. Ya, ini untuk adegan berbahaya dia. Ya. Itu ya bisa dibilang kelemahan juga. Ya, dia tidak tahu global state. Dia tidak tahu kondisi umumnya, kondisi besarnya nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya kerja, tidak peduli teman di samping rusak, saya kerja. Ya, sampai mana saya nggak bisa kerja, baru saya berhenti. Ya, seperti itu. Dagang galon, saya jualan galon. Nggak peduli air mancurnya, nggak ada airnya. Pokoknya saya jualan. Ya, saya nggak peduli distributor itu punya air apa enggak, saya jualan. Ya, ketika ada orang beli, dia ke distributor, nggak punya air distributornya, baru dia bilang, maaf bu, saya nggak punya air, habis. Ngapain nak dari tadi bilang? Ya nggak tahu distributornya nggak punya air. Ya. Itu, jadi mikirnya ke situ. Ya, ya, dagang di warung nggak akan tahu distributornya punya air apa enggak. Pokoknya dia jualan aja. Sebentar ya bu, saya carikan ke distributor, sampai di distributor habis, baru dia balik lagi, baru dikasih tahu pelanggannya. Nah, mau ATM, mau dagang galon sama. Ya, kamu yang kira selama ini ATM canggih, ya ATM itu dia sistem dagang galon. Ya, kalau kamu ke ATM, wah uang keluar, hebat sakti wah gitu. Ya, ada orang yang sorry tanda kutip yang tumben pakai misalnya ATM gitu. Ya di desanya baru pertama kali diinstal ATM itu, syok terkejut ya. Ya, mesin ngeluarin uang ya. Kamu yang calon Eskom ya harusnya biasa aja, flat lihat ATM. Apa sih dagang galon? Ya, kalau saya sekarang kayak gitu, lihat ATM gangguan tuh saya ketawa dalam hati. Ya, ngapain nak bilang dari tadi gangguan kan kamu ini? Pengen ngomong sama ATM-nya. Nah, karakteristik yang lain. Ya. Kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Ya, kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Gini. Kalau ATM-nya gangguan, kalau ada komputer yang gangguan, ya, teknisi tidak akan tahu sebelum dilaporkan. Kalau ada kartu ketelan, teknisinya nggak langsung datang hari itu juga, sebelum dilaporkan. Ya, kartumu ketelan, kalau kamu nggak nelpon BCA, ditelan terus. Kalau kamu nggak nelpon banknya, ditelan terus. Ya, Pak, kalau kartu saya ketelan, saya bawa obeng di tas. Lain cerita ya, lain cerita.
Ya, kalau uang itu dah, kalau kartunya ketelan atau rusak atau gimana, teknisinya nggak bisa datang langsung. Memang harus dilaporkan. Makanya di ATM itu ada nomor HP. Jika mengalami permasalahan hubungi nomor ini. Ya. Kok nggak pinter banknya? Tahu dia ATM-nya rusak. Ya, itulah terdistribusi. Ya. Kalau diibaratkan dagang galon. Kalau galon di warung habis, ya, kalau nggak ngontak distributor, mana dikirimin air. Ya. Kalau yang punya warung galonnya habis, kalau nggak nelpon ke distributor, emang mau dikirimin air kan enggak. Distributor tahu warung itu galonnya habis, enggak kan? Ya, kamu makin lama makin tahu kalau ATM itu kayak dagang galon. Ya, jadi kurangilah berpikir ATM itu canggih, enggak, banyakan blow-on-nya. Ya, makanya kalau KTM itu hati-hati. Ya, kartu ditelan kamu nak nelpon, ya nggak akan diproses. Ya, udah masuk password belum tentu bisa ngeluarin uang. Di pertengahan jalan bisa gangguan. Ya, itu terdistribusi. Kuliah 3 SKS ngomongin dagang galon. Model tugas. Oke, enggak. Model. Saya ngebut aja ya. Jadi di modelnya itu ada client server, sudah pasti ya. Di ATM itu, di bank itu ada client, ada servernya. Ada yang namanya point to point. Saya next saja ya. Lalu ada yang namanya sistem tercluster. Nanti kalau mau ngopi slide-nya saya kasih. Sistem tercluster, oke, next saja. Kok ada tugas ya? Ada tugas ya? Nggak ada, matamu picak. Oke. Oh ya sudah ya, ada tugas ya. Jadi silakan. Saya nak kasih tahu ini tugasnya, dijawabnya kayak gimana. Apakah yang jelas bukan kirim email. Apakah ditulis, apakah dipresentasikan, apakah yang jelas bukan email ya. Intinya itu tugas, minggu depan saya bahas. Bahasnya itu macam-macam. Ya, bisa saya suruh kamu maju ke depan, bisa saya tunjuk, bisa saya lupa, sehingga nggak saya bahas. Lalu belasan orang berdoa biar saya lupa. Ya, pokoknya ini tugas. Saya nggak kasih tahu gimana nanti modelnya. Intinya kamu harus siap. Tadi saya ngomongin ATM, ngomongin bank. Galon. Galon itu kan perumpamaannya ya. Ya walaupun galon juga terdistribusi. Sistem terdistribusi. Mirip banget kayak ATM. Ya. Dagang galon itu mirip banget kayak ATM. Nah, kamu coba cari contoh lain. Ya. Yang bukan dagang galon, dagang tahu, Pak. Contoh komputernya, contoh IT-nya, teknologinya, ya. Yang bukan ATM. Bukan ATM. Bukan bank. Ya, yang memenuhi semua yang saya bilang tadi. Ya. Yang memenuhi semua yang saya bilang tadi. Pokoknya kalau di matchkan dengan dagang galon masuk. Ya, di matchkan dengan dagang galon masuk. Seperti itu. Kalau kamu lupa ya nonton YouTube. Kamu akan dengar seluruh cerita dagang galon yang tadi. Langsung yang belum kerja terinspirasi, ya Pak, saya dagang galon aja dah. Lumayan Pak, sistem terdistribusi. Nah, saya mirror. Oke. Lalu satu lagi saya mau bikin kelompok. Ini sudah saya ngomong. Ini kamu yang ngomong. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, sini orangnya 19. Anggaplah 20 gitu ya. Jadi kita bagi kelompok. Jadi mulai minggu depan, sebelum saya yang ngomong, kamu yang ngomong dulu. Jadi ada 10 kelompok. Saya pakai nomor materi aja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini materi 9, 10. Ini materi 11, 12. Ini materi 13, 14. Ini materi 15. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini mau saya yang bagi apa kamu yang bagi? Jadi ada 9 kelompok berdua, 1 kelompok sendiri. 1 kelompok sendiri. 9 kelompok berdua. Terus kamu ngomong 1 orang sendiri ya, namanya juga 1 orang kan sendiri ya. 9 kelompok dan 1 orang. Aduh enak. Ya, 1 kelompok sendiri. Ya, dia berkelompok dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu. Jadi nah, ini mau saya yang bagi apa kamu yang bagi? Mau saya yang bagi apa kamu yang bagi? Kayaknya ini kelasnya baru ketemu sekarang ya? Ya. Kamu enggak pernah ketemu satu sama lain kan? Di semester kemarin itu ya? Karena sedikit, lalu banyak pendatang baru. Lalu ada gini, silaturahmi dari kakak tingkatmu juga. Yang memutuskan untuk berjalan bersama adik-adiknya ya. Tapi nak apa? Kalau mendesak nih mau gimana lagi? Jadi gimana? Mau kamu yang bagi apa saya yang bagi? Dibagi aja ya, biar cepat ya. Oke, random. Saya pakai absennya dah. Udah, ini Andreas. Absennya paling atas. Ini Arnold. Nah, saya udah upload absennya ya. Ini Benedictus. Saya pakai absen. Ini Bona. Ini Ariel, bukan Peter Pan. Ariel, ini Hardianus. Ini Komang Adi. Ini Komang Wisnu. Ini Gede Andika. Loh kok saya? Kok saya? Oh, ini Gede Wiraguna dia. Kok saya ikut kelompok? Ini Kowat. Bukan Kowalski. Kowat. Ini langsung sebelahnya ada Oki. Ini Jamie. Habis Jamie, ini Jaidi. Ini Wayan Agus Dewa. Ini Yohanes Ovan. Ini Yohanes Ovan sudah. Ini Yohanes RM. RM ini apa nih, rumah makan? RM-nya apa? Nggak ada orangnya ya? Ada kan orangnya? Apa RM-nya? Boleh tahu? Nama keluarga? Nama keluarga? Marga? Nama marga? Oh, memang bagian dari namanya? Itu dah maksudnya memang nama di akte kan? Memang disingkat? Oh, di ijazah disingkat? Ijazah disingkat? Akte nggak disingkat? Wah, harus diperbaiki. Serius harus diperbaiki. Ya. Nanti kalau ketika ijazah sama aktemu beda, kamu nggak bisa bikin paspor.
Ya itu bikin paspor. Pak, saya nggak keluar negeri, beda apa? Ya siapa tahu kan, gitu ya. Ya hidup cuma sekali kan, siapa tahu pengen keluar negeri. Pengen ke Wuhan. Uji paru-paru gitu. Ya. Harus diperbaiki, serius. Harus diperbaiki. Ya, perbaiki. Dari KTP udah nggak bisa lagi, Pak. Harus disamakan. Maksudnya ya dari akte, ijazah, KTP, SIM sampai nanti ijazah stikimu harus sama. Iya, benar. Ya, perbaiki. Kalau akta tuh nggak bisa dirubah lagi. Itu nggak Bisa, bisa. guys. Bisa. Akte itu bisa dirubah tapi ke pengadilan. Ya, ijazah dirubah ke dinas pendidikan. Kalau merubah ijazah. Kalau merubah akte itu pengadilan. Ya pilih aja mau yang mana dirubah. Walaupun disingkat RM, lalu ada singkatannya, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Kayak orang Bali, I gede, G sama D aja, sama GE, DE, kayak gitu misalnya kasusnya, nggak bisa. Itu dianggap beda di paspor. Nggak bisa. Nama kebalik juga nggak bisa. Kalau korupsi mau kabur nggak bisa. Ya, itu ruwetnya di sana. Pendidikan ya? Hah? Jadi dinas pendidikan. Ya, kalau ijazah ke dinas pendidikan. Oh, ini mantan bosnya. Kalau aktenya ke pengadilan. Dinas pendidikannya wajib di pusat atau di situ, Pak? Di sekolahnya di mana? Polres. Ya, berarti dinas pendidikan yang di situ. Kalau nanti diperbaiki sebelum ijazah stikimu keluar. Ya nanti kalau ijazah stikimu keluar lalu salah, nanti kamu memperbaiki ijazah aja ke Bali lagi. Nyari dinas pendidikannya Bali gitu. Oke, RM. Ini ada apa namanya? Ada Yumar. Lalu ini ada Juventus. Berapa orang yang namanya belum ada? Kok lagi banyak? Lagi 4 ya? Dan nama siapa? Yudokus Jepiano. Siapa? Yudokus Jepiano. Huruf Yudokus. Yudokus gitu. Itu. Yudokus Jepiano. Itu ya. Oke, itu aja tak tulis ya. Lagi satu? Yang singkat? Agung AMA. Itu. Oke. Hah? Oh iya. Siap. Berapa orang yang masih? Lagi dua tuh tak taruh di akhir ya. Karena makin awal itu materinya sebenarnya makin gampang. Jadi biar lebih rame aja nggak. Sebentar. Saya lihat materi. Oh iya, benar. Saya taruh di akhir aja ya. Nama? Siapa? Elias. Tulis Elias aja ya. Lagi satu? Lagi berapa? Afik. VICK. Itu. Ada yang belum dapat kelompok? Absen sudah semua. Lalu yang belum ada di absen juga sudah. Sip ready ya? Jadi ini saya simpan. Jadi mulai minggu depan itu sebelum saya ngomong, jadi saya tetap presentasi seperti sekarang. Jadi itu gilirannya si Andreas dan Agung Ahmad. Itu ngomongin komunikasi. Jadi yang dibicarakan atau yang dibahas itu yang di slide ini sesuai nomornya. Ya. Ingat kan saya sudah kasih apa namanya? Saya sudah kasih bayangan sistem terdistribusi itu apa. Jadi kalau di sana tulisannya adalah komunikasi aja. Jadi kamu ngomonginnya komunikasi sistem terdistribusi. Ya, bukan ngomongin SLJJ, wartel, 3G, 4G, Pak. Ya, jangan ngawak gitu tuh komunikasinya. Ya. Kamu membahas komunikasinya sistem terdistribusi. Kamu membahas prosesnya sistem terdistribusi. Kamu membahas sistem operasinya si sistem terdistribusi. Ya, pokoknya ekornya kayak gitu. Ya. Ini membahas security-nya sistem terdistribusi, jangan security di sticky. Iya. Sistem. Ya, ini bagiannya sistem terdistribusi yang diomongin. Ya. Jadi bukan secara umum, bukan komunikasi nanti sinyal kamu buat sini.
Bukan kayak gitu ya. Ya. Yang ini dipresentasikan. Tugas yang tadi saya nggak kasih tahu. Maksudnya apakah presentasi, apakah berjawab di depan, nggak saya kasih tahu. Yang ini presentasi. Ya, semua dapat bagian tiap pertemuan sampai akhir. Ya, yang ini presentasi. Urutannya sudah jelas. Ya, urutannya sudah jelas. Ada yang dapat sebelum UTS, ada yang dapat setelah UTS. Ya. Kalau presentasimu kurang bagus, saya akan suruh kamu presentasi di YouTube. Nebeng. Ya, nanti saya report. Ya, jadi presentasinya sebagus mungkin. Bagus tuh bukan dalam artian ada animasi terbang lalu warna-warni, enggak kayak gitu ya. Ya, yang saya nak bilang diri saya bagus ya. Ya. Saya nak bilang diri saya bagus, tapi lebih banyak ngomongnya daripada bacanya. Ya, saya pun presentasi masih ada tulisannya. Ya, cuma enggak saya baca. Ya, boleh kayak saya tadi boleh. Ya. Saya presentasi masih ada tulisannya. Ya, belum di level yang kertas putih kosong lalu ngomong itu belum. Ya, boleh kayak saya masih ada tulisannya. Lalu jangan dibaca. Ya, baca boleh buat ngingat lalu ngomong lagi gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi mulai minggu depan ya udah, ini maju, minggu depannya lagi ini yang maju, minggu depannya lagi ini yang maju gitu. Jadi udah tahu lah kapan gilirannya. Kontak temannya diminta, kalau belum kenal ya kenalan gitu ya. Ya, jangan ada yang satu next saja gitu ya. Satu presentasi dari awal sampai akhir, jangan. Ya bagi-bagi. Kayak gitu. Kamu kalau nge-next saja PowerPoint atau apapun itu bisa pakai timer. Berapa detik sekali dia next sendiri. Ya, nggak perlu itu tukang next itu nggak perlu sebenarnya. Ya, udah ada yang namanya itu tuh lo pointer, bisa nge-next sendiri sambil ngomong. Seperti itu. Atau kalau perlu kamu presentasi, kamu berdiri kayak gini, ya, kamu sendiri, temanmu ya duduk. Selanjutnya akan digantikan oleh teman saya. Kamu yang duduk, temannya yang maju. Ya, jangan ada yang satu di sini duduk next, temannya belum selesai udah di next. Nah, ada yang kayak gitu. Ya. Saya pengen lihat gimana kamu ngomong. Karena untuk lulus dari Sticky ngomong. KP, seminar, TA, ngapain? Ngomong. Nah ada KP, seminar, TA itu ngurus LJK, nah ada. KP, seminar, TA itu ngomong. KP, seminar, TA itu nggak ada pilihan ganda. Ngomong di depan sendiri. Ya KP berkelompok Pak, ngomongnya sendiri. Seminar dan TA apalagi. Ya udah pernah nonton kan orang ujian kan? Ya ngapain orangnya kan ngomong. Belum pernah nonton. Harus nonton, nak punya form 10 nak bisa gini kamu. Nggak bisa. Itu kan syarat nonton 10 itu kan. Nah, tuh. Apalagi kamu kelas malam kalau kerja jarang orang ujian tuh malam-malam. Kamu susah cari 10 ujian di malam hari. Kok ujian tidak pernah malam-malam Pak? Karena satu mahasiswa ujian itu mengundang 4 dosen. Susah ngatur waktu ke 4 orang nih.
Apalagi udah ada yang berkeluarga, harus jemput istri, jemput anak, jemput anaknya orang lain, jemput istrinya orang lain. Susah. Ya, susah. Susah dan berbahaya. Ya. Mungkin yang pernah ketemu saya pasti ingat, saya selalu bilang itu. KP seminar TA itu ngomong. Ya, bukan LJK, bukan menyilang, bukan pilihan ganda. Ya. Ngomong di sini, di depan. Ya, ngomongnya sendiri. Jadi ketika kamu dikasih kesempatan untuk ngomong sama dosennya, senang. Bisa latihan. Ya minimal latihan biar lututnya diam gitu deh. Ya, dia. Kalau kamu nggak pede, minggu depan bilang aja, Pak, ntar Pak, saya butuh waktu nenangin diri. Gampang, santai. Ya kapan lagi kamu baca? Ya, berdiri ngelihat muka temenmu kayak gini lalu ngomong, susah. Bukan hal yang bisa didapat langsung. Ya. Kamu di rumah udah latihan, udah pinter. Kamu tahu apa yang kamu bikin, semua kamu bisa. Dosenmu nggak ngerti apa, ketika di depan bisa blank, bisa lupa yang mau dibilang. Ya, tapi seminar TA ngomong. Itu yang 17 udah KP? Oh belum berarti ya? SKS kurang ya? SKS KP presentasi. Tapi yang nonton pembimbingnya aja. Bisa sebenarnya KP sekarang tapi memang mau mulai dulu. Oh, iya. Mau ngejar dulu. Presentasi ininya itu hasil Ya, kita ya. itu kan. Ada ujiannya juga itu, tapi sama pembimbingnya. Ngejar yang Kalau seminar baru ada proses pengujian. Ya. Pas TA baru pengujian. Keduanya seminar sama TA. Seminar dan TA itu jadi satu. Seminar itu bab 1, 2, 3, TA itu bab sampai 5-nya. Ya udah itu aja. Bab 1, 2, 3 namanya di seminar. Lulus kamu seminar, semester depannya KRS TA. Kok kanannya gini? Seminar. KRS TA. Jadi gini. Bab 1, 2, 3 kebus nih kan, panas kan? Benar kan? Panas nih. Bab 1, 2, 3 itu di seminar. Ya, lulus, KRS tugas akhir. Yang kamu bikin di sini bab 1, 2, 3, lanjutin bab 4, 5 nya. Tugas akhir. Kalau nggak lulus seminar gimana Pak? Enggak. KRS seminar lagi. Bab 1, 2, 3. Lulus TA. Kalau nggak lulus TA gimana Pak? Enggak. KRS TA lagi. Bab 4, 5 lagi. Waktunya 1 tahun. Seminar 6 bulan, TA 6 bulan. Kalau nggak lulus seminar, reset waktunya. No, nggak lulus TA. Nggak lulus TA itu banyak. Ganti judul, ujian ulang, segala macam. Tergantung banyak. Tapi judulnya masih ada seminar. Tergantung. Kalau gagal, ya alat nggak jadi misalnya. Orang kacau, jawab pertanyaan nggak bisa, presentasi muradul, diputuskan untuk ganti judul dan ulang seminar lagi. Ya, saya ada bimbing KP 1. Ya, nanti dia ujian kita tonton rame-rame gitu ya. Siap. Kita kasih pertanyaan. KP 1 seminar ada nggak ya? Ada kalau nggak salah ya. 3 kalau nggak salah ya. 3 KP 1. Ya. SK. Ya sekarang maunya KAB. Makanya saya sedikit bertanya-tanya, kok apa namanya? Kok belak pernah ketemu sama ini? Saya di SK dari 2016, tahun 2016. Pernah saya ketemu di JIB, pernah si Andreas itu
Agus pernah. Yang lain kok nggak pernah ketemu. Sakti banget ngumpetnya 2 tahun. Akhirnya ketemu sekarang. Ngumpetnya sakti banget. Kayak belut kamu licin. Akhirnya ketemu. Tapi kan dosen SK kan itu aja. Ya, apalah hitungan jari dosen SK. Tapi kalau dibilang sedikit ya, kalau kamu jeli, ya CI sama SK itu sama aja. Di jumlah perbandingan. Contoh, kalau diibaratkan dosen SK 1, mahasiswanya 10. Di TI, dosennya 10, mahasiswanya 100. Sama aja. Ya. Yudisium SK 10, TI 100. Dosennya 1, dosennya 10. Sama. Ya. TI banyak karena gabungan. KAB, DGM. Coba bisa. Ya. Coba TI itu cuma MDI-nya. Nggak ada KAB, nggak ada DGM. Sama. Kali di Facebook lihat yang SK cuma 1 dari begitu banyak. Kamu bukannya sedikit, perbandingannya sama aja. Ya mereka tuh banyak karena itu TI, DGM, KAB. Coba berdiri sendiri-sendiri. Nggak ada TI, adanya jurusan DGM, jurusan KAB, jurusan MDI, sama aja. Ya bedanya, yang beda tuh ada bedanya. Ya, bedanya beda cewek kamu nggak. Oke, jumlah mahasiswanya 22 ya. 22. Jadi minggu depan kelompok nomor 2 presentasi. Tugas yang tadi disiapkan. Ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ingat kontaknya. Ingat hubungi Jamie kalau belum kenal atau belum punya nomor HP-nya, ya bikin grup terserah lah. Kayak gitu. Jadi kalau saya nggak masuk, saya akan hubungi Jamie. Saya sudah punya kontaknya, bukan hubungi semuanya. Ya, apalagi live di YouTube ya. Gimana? Nah ya. Oke, kalau sudah kita ketemu Selasa depan. Selamat malam.